Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan, yaitu menerangkan masih ahli surga, penduduk ahli surga, perjalanan orang mukmin besok pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Fayantahuna Uli podo dodok saka wong mukmin ila babil jannati maring lawang swarga. Fa idza halaqat min yakut hamra fayadribuna. Orang yang beriman itu setelah dimandikan air dari sumber, kemudian badannya baunya wangi, itu orang yang beriman mengetuk pintunya surga. Fayadribuna nuli padha jagong sapa wong mukmin ha ing lawang surga, patas tak bilu patas takbilu mongko madhep hum ing wong mukmin sapa alhu bidadari bisyihai fin kelawan pira-pira piring di aidihin ing dalam pira-pira tangane bidadari. Orang yang beriman setelah masuk ke dalam surga fayadribunaha. Orang yang beriman itu duduk santai di dalam surga, watas takbiluhum al-hur, dan ketemu dengan bidadari yang sangat cantik, cantiknya luar biasa, paling berhadapan. Bidadari bisyihai fi aidihina, dengan membawa beberapa piring, membawa piringnya. Fatakhruju limatu sapa wong mukmin sapa kullu huriyatin saben-saben bidadari ila sahibiha maring wong kang duweni bidadari. Fata'anaqo nuli ngrangkul sapa bidadari hu ing wong sing beriman, hu iman. Gak lama kemudian bidadari itu sambil membawa piring. Terus fatakhruju kullu quryatin ila sahibiha. Seluruh bidadari itu keluar melihat ila sahibiha, menuju suaminya. Fata'alaqahu, kemudian bidadari merangkul apa ya? Memeluk. Wahai suamiku, bidadarinya. Wataqulu lan ngucap sapa bidadari lalu maring wong sing mlebu surga, ucapannya begini. Anta utawi sira iku habibi kekasihku. Wa ana utawi kita iku rodiyatun wong sing rito angka sapa sira. Wa uhibbu lan demen sapa ingsun ka ing sira abadan ing dalam salamase. Cara kalau era sekarang panggilannya Yan, Bebek lah. Yan. Aku ini istrimu, aku tuh bidadari. Wa taqulu lahu anta habibi, kau adalah kekasihku, pujaanku, sayangku. Wa ana radiyatun angka, aku ridho untukmu wahai suamiku. Besok begitu. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wa uhibbu lan demen sapa ingsun cinta siapa saya kepada kamu abadan ing dalam selamanya. Aku cinta sama engkau wahai suamiku, wahai kekasihku untuk selamanya. Sapa orang yang beriman ma'ahu sertane
sapa bidadari ma'ahu sertane wong sing beriman baik tahu ing umai orang yang beriman. Jadi bidadari itu memasukkan pada suaminya kalau yang yuk masuk ke sini. Berarti orang ahli surga, orang yang beriman itu sudah dibikinkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Makanya ada hadis yang mengatakan masalah pembangunan masjid atau musola yang bunyinya man bana masjid banallahu baitan fil jannah. Siapa orangnya yang membikinkan, menyumbang, membantu kepada masjid, maka banallahu baitan fil jannah. Gusti Allah akan membikinkan rumah untuknya besok pada hari kiamat. Berarti di sini disebutkan bahwa bidadari itu memasukkan girit, bahasanya apa ya? Mengajak lah ya, mengajak ahli surga, orang lanang, orang laki-laki masuk menuju ke rumahnya. Pada si ahli surga tersebut, yang beriman tersebut belum tahu ke rumahnya mana. Dan dimasukkan ke dalam rumahnya bersama bidadari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa fil baiti lan iku ing dalam rumah sakuna utai 70 apane sariron ambin ala kulli saririn iku ing atas saben-saben ambin sakuna utai 70 apane firasyan lemek spring bed wa ala kulli firasyin iku tetep ing dalam saben-saben spring bed jawriyatun utawi bidadari alaiha iku atase Perhatian hadani Allah wa iyyakum. Di dalam rumahnya, di dalam rumah kusur, panggung, tingkah, itu orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Makanya ibadah kita itu enggak bisa diharapkan kita tuh masuk surga. Enggak bisa. Masuk surga itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Imam Ghazali aja bahasanya ulama besar waliullah itu masuk surga bukan karena faktor ibadahnya, karena faktor ada seekor lalat yang minum tatkala Imam Ghazali lagi muridin kitab, memaknai kitab, itu ada lalat minum mangsinya tinta. Kalau dulu kan pakainya tinta, pen tutul. Itu gara-garanya masuk surganya Imam Ghazali itu karena ikhlas ridho si lalat itu minum mangsinya, haus, bukan karena faktor ibadah. Jadi kalau ibadah kita mengharapkan surga itu sebenarnya kurang pas. Bahkan saya menilai itu salah. Ibadah kita itu semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor mengharapkan surga. Adapun harapan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan satu, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ajrun azim, pahala yang besar kelak, yaitu jannah, surga. Ajrun azim, karena innallaha la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak nulayani janji, tidak mengingkari janji. Gusti Allah janji bagi orang yang begini-begini akan dapat begini-begini, itu janji. Maka innallaha la tukhliful mi'ad, berarti Gusti Allah itu hakul yakin,
Aku yakin berarti sungguh-sungguh akan memberikan upah tersebut. Contoh, man shoma Ramadan, siapa orang yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa pada bulan Ramadan karena beriman, karena apa ya, wa ihtisaban, mencari banyak rizki Allah, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni dan akan mendapatkan ajrun azim, yaitu surga kalau Gusti Allah berkehendak. Jadi masalah surga ini kita bersama-sama saling berlomba-lomba fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma amin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Ini masih menerangkan masalah bidadari. Orang yang beriman masuk surga itu dimasukkan ke rumahnya orang yang beriman. Di dalam rumahnya itu sab'una sariron, mempunyai 70 apa ya? Kasur. Kan 70 amben, tempat tidur. Subhanallah. Satu rumah 70 tempat tidur. Bayangkan, ruang tamu yang di satu rumah 70 tempat tidur. Umpama tempat tidurnya itu memakan tempat 4 meter persegi, berarti 70 rumah gede banget. Luas. Subhanallah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala kulli saririn sab'una firasyan, dan setiap kamar itu mempunyai 70 spring bed. Setiap kamar mempunyai 70 spring bed. Bayangkan, satu kamar 70 spring bed, berarti kamarnya luas teman. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala kulli firashin, lan iku ingatan saben-saben spring bed jauh juriyatun utawi bidadari, dan setiap satu spring bed itu ada bidadari satu. Berarti satu kamar 70 bidadari. Satu amben, satu tempat tidur ranjang itu 70 spring bed. Dan berarti 70 kali 70, ya kan? Subhanallah. Itu satu rumah. Alaiha itu ngatasé bidadari sab'una khulatin utawi 70 perhiasan. Euro kang dinemburi apa mahkusaqiha, sumsume kentole bidadari, min lato ibil hulalisan itu lembute perhiasan. Berarti setiap bidadari itu, satu bidadari itu memakai perhiasan 70 perhiasan. Nah, gelang lah, cincin lah, mantep 70 perhiasan. Sedangkan satu rumah 70 kamar. Nah, satu kamar 70 spring bed. Satu spring bed, satu bidadari 70 perhiasan. Masya Allah. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Walau ana sya'rotan, lamun sak temene ras rambut cici, min sya'ri nisa'i ahli jannah, saking rambute pira-pira wadon ahli swarga, iku sakotot rontok apa rambut ila ardi maring bumi, la adoat sejak pada apa bumi li ahli ardi maring kadhe
ahli bumi. La adu ajib tine madangi apa rambut li ahlil ardi maring ahli bumi. Diumpamakan satu helai rambutnya bidadari itu jatuh ke bumi, Berarti la adokan li ahlil ardi, yakin seluruh jagat padang, seluruh bumi dunia itu padang terang gemilang satu rambutnya bidadari. Kalau jatuh satu bumi seluruhnya terang. Subhanallah. Qala Nabi alaihi salam, khulalul jannati utawi perhiasan surga itu telak-telaku gemilang, padang gemilang. La syamsa dudu matahari, wala laila dudu malam biha ing dalem kulang, wala nomala dudu li anan nomah rasa temen turiku ikhwal mauti patire mati. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh perhiasan surga itu sangat terang gemilang, bukan matahari, bukan malam, yang mana bukan tidur. Maksudnya apa? Li'anan nama akhwal maut, karena tidur itu temannya mati. Jadi tidur temannya mati. Jadi wasul di dalam surga itu sangat gemilang berarti indah banget, indah. Gak bisa dibayangkan oleh kita lah, indah di dalam surga. Kurang bicara telak-telaku, ya telak-telaku kata Nabi. Perhiasan surga itu sangat gemilang. Wasurul jannati utawi pager surga iku sab'u khawaidin, itu kira-kira pager mukhritatun kang den lapisi diubengi bil jinan kira-kira surga kuliah sekabehane surga. Nah, ini menerangkan tembok-temboknya surga ini. Yang pertama yang pertama itu min fiddah. Tembok yang pertama itu terbikin dari perak. Temboknya perak. Wasani yang kedua itu min zahabin, saking emas. Tembok yang kedua itu terbikin dari emas. Yang ketiga wasal isu tawi nomor kali kemudian zabarjud, dari zabarjud pernah lihat? Warobi utawi nomor papat itu min lu'lu'. Yang keempat adalah lu'lu'. Yang belum pernah lihat. Wal khamisu utawi nomor 5 iku min durin saking iken. Wasadisu te nomor 6 min yakut sangko yakut. Wasadio te nomor 7 iku min nurin sangko cahaya ya telah laukan mencorong apa cahaya. Jadi bangunan swarga itu luar biasa, terbikin dari barang-barang keindah, barang-barang mewah, zabarjud, lu'lu'. Itu yang belum kita pun belum pernah nemu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa malan barang baina kulli haidin ing dalam saben-saben tembok apa masiratu khamsimi'ati amin 500 tahun. Dari satu tembok ke tembok itu perjalanan 500 tahun. Berarti surga itu luas, ka'ardi samawati wal ardh. Luasnya seperti bumi dan langit. Saking luas surga. Wa amma ahlul jannati lan anak punutai ahli surga fahum utawi ahli surga kujaratun maradun mahkulun. Dari ahli surga itu gagah, ganteng,
bagus-bagus, rupanya tuh nyenengi, bersinar wajahnya. Walirijali lan iku tetep wong lanang syaro ibu hak utawi kumis hadro akan ijo, berarti kumisnya ijo ya. Elisir itu kumisnya ijo bagi kaum laki-laki loh. Fali jawabnya Jawa yang kuno zalika lin nisa itu tidak ada di dalam bagi orang wanita, khusus orang laki-laki ya yang kumisnya hijau, perempuan hijau. Ditamyizihina krono bedani pira-pira wadon amiri jali ada saking wong lanang. Beda dengan perempuan dan laki-laki, beda di dalam surga. Wa fil khabarin ing dalam khabar apa ana ahlul jannati sak temen ahli surga iku yang kuno ana apa ahli surga iku ala kulli ngata aku ala kulli wahidin ing atas sampeyan siji minune sang ahli surga iku sab'una utawi 70 sab'una hulatin utawi 70 perhiasan. Di surga ada di dalam khabar bahwasanya ahli surga itu setiap orang satu itu mempunyai 70 perhiasan. Kullu khulatin tajsu fi kulli sa'atin sab'ina launan. Jadi perhiasan itu ada 70. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. La wasaqo la yazifuna ora itu sapa ahli surga wala bimat khotuna lan ora sisi di dalam ahli surga tidak ada ludah, nggak ada apa ya, apa namanya, buang apa ingus ya, nggak ada. Nah surga nggak ada. Nggak meludah, nggak buang ini kotoran itu. Walaysa lan ora ono bihi kelawan ahli surga sya'run rambut ilal hajibani kecuali alis loro wa sya'run ra'silan rambut sirah wal aininan lipat loro. Nah di dalam ahli surga orang-orang ini ya tidak lain mempunyai alis ya, alis dua, rambut kepala ini dan mata dua. Gagal orangnya itu keren, ganteng, ayu, cantik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa an Abi Hurairah dan ceritakan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala Allahumma amin. Waladzi demikat unsilakan nur anzalakan nur nata sapa lan kitab kitab ala nabi atas nabi Gusti Allah apa anak ahli jannah desa kemana ahli surga itu yasdaduna tambah sapa ahli surga kula yaumin ing dalam saben-saben dina paling jamalan gagahe wa husnan lan baguse kama yasdaduna kaya oleh tambah dadi tambah sopoman ala dina wong di dunia yang dalam dunia apanya syababan nome wahoroman tuane. Jadi dari Abu Hurairah, demi Allah yang menurunkan kitab kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ahli surga itu yasdaduna kulla yaumin jamalan wa husnan. Ahli surga itu setiap harinya tambah gagah, tambah ganteng, tambah keren. Setiap hari keren. Kama yasdaduna fid dunya syababan wa ghiraman, seperti halnya tambahnya tambah muda, tambah tua di dalam dunia. Ahli surga itu setiap hari tambah ganteng. Yuk to den paringi sapa rajul wong lanang
kuwatami atin ing kekuatan satu fil akli ing dalam akale mangan fil akli ing dalam mangan wasyur bilan minum wal jima'in kumpul istri yuk to arrojul kuwatami atin. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada makrus semuanya. Ada orang namanya makrus. Itu mempunyai diberikan kekuatan 100 kekuatannya orang laki-laki. Jadi luar biasa. Fil akli wa syurbi wal jima. Di dalam masalah makan, mangane buat karena apa? Surga itu ada baik anak. Apa aja ada. Wasyur minum di sana katanya ada telaga ini, telaga itu, telaga ini. Diminum yang kuat. Wal jima' lan kumpul istri. Nah, kekuatannya 100. Luar biasa. Kalau di sini kan enggak. Paling saya belat ya. Di sana masya Allah. Allah alam bishawab. 100 kekuatannya. Bayu jami'u mongko ngumpuli sopo ahli surga hati-hati ing bidadari kama yu jami'u kaya ngumpuli sopo ahluhu keluargane wong di dunia ing dalam dunia akapane akaban tahun. Jadi ahli surga itu orang yang beriman itu mengumpuli bidadari itu seperti hanya suami istri di waktu di dalam dunia. Seperti suami istri yang sah, suami istri ya di dalam dunia. Wal haqqu utawi haqqu itu sama nasanatin belum tahun. Jadi satu wal haqqu itu 80 tahun. Maksudnya apa? Kumpul istrinya itu, kumpul sama bidadari itu 80 tahun. Kalau di dunia kan cuma 5 menit bisa 80 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Lamania ora ono maniku mojud, walamania tanan ora ono mani wadon ku mojud. Tidak ada yang namanya sperma. Beda kalau di dunia kan ada, bisa tidak ada. Ya, seorang istri juga enggak ada, bidadari juga enggak mengeluarkan sperma. Orang lelakinya juga enggak mengeluarkan sperma. Jadi beda yang ada di dunia ini. Wakulu yamin utawi saben-saben dina iku ya jidu nemu sapa ni atato anu ing 100 panganan. Dan setiap harinya ahli surga itu menemukan makanan itu, bukan menemukan ya, dihidangkan makanan itu 100 makanan. Waduh, setiap hari. Subhanallah. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kajian ini untuk penyemangat bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya. Syukur-syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan ajrun azim, yaitu surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina husna bi hurmatihim wa amitna fi thariqatihim wa muhafatin minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.